Base-nya sakit. Oke. Das-nya sakit. Ada lagi? Oke. Berarti kita yang hadir hari ini 23 ya. 3 orang yang sakit. Apa materi kita hari ini? Ikatan ion. Pelajaran kita hari ini adalah ikatan ion. Apa yang berpikir oleh anak-anak ibu mengenai ikatan ion? Apa yang terpikir oleh anak-anak ibu mengenai ikatan ion? Ayo. Atau ikatan saja? Apa yang dimaksud dengan ikatan? Hubungan, ya. Yaitu hubungan. Berarti ada dua buah pihak, ya. Jadi ikatan berarti ada dua buah pihak. Kalau ikatan kimia, berarti berarti ada atom-atom yang saling berikatan. Oke, sebelum masuk ke berikutnya, coba silakan handphonenya dibuka. Nanti ibu memberikan pertanyaan dan kita lihat, ya, kita lihat siapa yang menjawab soal dari ibu sebagai pembuka ini yang benar. Pertanyaan sudah dibuka handphonenya? Sudah dibuka handphonenya? Oke. Pertanyaan pertama. Apa jawabannya? Belum soalnya. Oke. Silakan langsung diketik jawabannya. Silakan, apa jawabannya? Atau acungkan tangan. Silakan. Soal pertama, apa jawabannya? Angkat tangan. Ayo. Soal pertama. Ada ibu. Apa jawabannya? Ya. Iya, betul. Jawabannya adalah D. Perpindahan elektron dari atom ke atom lain. Iya. Pertanyaan kedua. Ayo, apa jawabannya? Ayo, apa jawabannya? Ayo, angkat tangan langsung menjawab. Ibu ada mendengar suara. Apa jawabannya? Acungkan tangannya. Iya, ada satu orang. B, ada lagi? Silakan, angkat tangannya. Ada jawabannya lagi? B. Ya, jawabannya benar adalah B. Natrium melepaskan elektron dan klor menerima elektron. Iya, pertanyaan ketiga. Nomor 3? Iya, C. Oh, karena ibu sudah pada ini. Nomor 4. Nomor 4. Iya, good. C. Sangat bagus sekali. Soal yang terakhir. Ya, nomor 5. Apa nak? A, B, C, D, E. B, Mg tanpa elektron di sekitarnya. Atau ada jawaban yang lain? Iya. Ada jawaban yang lain? Tidak, ya. Mg ya tanpa elektron di sekitarnya karena Mg ini membentuk ion apa? Mg membentuk ion 2 positif. Oke. Ya, sangat bagus sekali untuk pemahaman awal anak-anak ibu mengenai ikatan ion. Nah, sebelumnya ibu bertanya, pernahkah anak-anak ibu melarutkan garam di
air. Nah, ya. Nah, tadi setelah kita mengetahui garam itu termasuk apa katanya? Ikatan ion. Jadi kalau garam itu ikatan ion, ketika kalian masukkan ke dalam air, maka ion tersebut, garam tersebut akan terurai menjadi, dari mana tadi asalnya? Di kalimat pembuka tadi, di soal pretest itu. Ion apa tadi garam itu? Ion garam. Apa rumus garam tadi? Iya, ion apa dia? Na positif dan Cl negatif. Oke. Ya, perhatikan PPT Ibu berikut ini. Sini ya, jadi anak-anak Ibu diharapkan setelah belajar ini ada berapa? Ada 4 ya poin yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama menjelaskan kestabilan atom, yang kedua menggambarkan gambar Lewis, yang ketiga yaitu membuat rumus kimia, yang keempat yaitu menganalisis proses kebinaikan dalam ion. Nah, ini tadi sudah tahu ya, ikatan ion itu adalah ikatan kimia yang terjadi melalui serah terima elektron, yaitu antara logam dan non-logam yang membentuk ion positif, kation, dan ion negatif, anion yang saling tarik-menarik melalui gaya elektrostatis. Inilah konsep dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama itu nanti ada aturan oktet, kedua transfer elektron, yang ketiga itu bagaimana contoh daripada senyawa yang terbentuk. Senyawa, kalau ikatannya namanya ikatan ion, senyawanya namanya senyawa ion. Kita lihat yang pertama tadi kita yaitu kestabilan atom. Ibu katakan bagaimana sebuah atom itu supaya stabil. Dia akan menyerupai apa nak? Gas mulia. Ya, dia akan menyerupai gas mulia. Maka untuk natrium, berapa nomor atom natrium? Berapa nomor atomnya? 11. Ya, 11. Maka dia punya nomor atom 11. Maka konfigurasinya, ayo kita kulik. Coba kulik aja dulu. Untuk natrium punya nomor atom 11. Maka 2, 8, 1. Maka elektron terluarnya adalah 1. Oke, kalau digambarkan ini elektron terluarnya 1 ya. Dia akan membentuk Na+. Pada contoh ini dia mengambil atom untuk non-logamnya adalah klor. Klor itu berapa nomor atomnya nak? 17. Maka konfigurasinya 2, 8, 7. Ini Cl. Kalau tadi ini kita bedakan ya. Maka ini akan membentuk Cl negatif ya. Ini ditambah dengan 1 elektron karena dia melepaskan, sedangkan untuk Cl dia ditambah dengan 1 elektron. Jadi kalau kita reaksikan nak, Na ditambah dengan Cl negatif. Inilah yang terjadi serah terima elektron. Na akan menyerahkan 1 elektronnya kepada Cl, sehingga ada menjadi NaCl atau NaCl. Apa nama NaCl? Natrium klorida. Ya, inilah yang dikatakan tadi struktur Lewis. Ya, struktur konfigurasi berdasarkan kulit. Kalau yang dikatakan struktur Lewisnya ini, ya, ini struktur Lewisnya. Jadi berapa elektron terluarnya? Sampai yang Ibu kasih pengantar ini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita lihat tayangan video YouTube berikut ini mengenai ikatan ion. Oke, silahkan diamati video berikut ini.
Bahwa kestabilan daripada atom itu adalah menyerupai gas mulia. Ini lihat 2, 8, 1. Maka satunya ini akan dia berikan kepada Cl. Maka konfigurasinya Na sekarang Na plus 2, 8. Sudah sama dia dengan gas mulia? Sudah. Gas mulia apa yang sama? Neon. Oke, jadi ditransferlah ke Cl. Jadi konfigurasi dari Cl ini karena dia menerima maka Cl min 2, 8, 8. Kationnya berarti dia tadi di sini yang logam dulu, yang ininya K dulu, ini Cl dengan nomor atomnya. Lalu buat struktur revisnya nanti kationnya berarti dia menjadi positif, sedangkan anionnya Cl negatif. Lalu buat rumus kimianya dan nama senyawa. Untuk lembar yang terakhir berarti ini berbeda-beda sesuai dengan alat peraga yang sudah kamu siapkan. Kalau lembar kedua sampai dengan lembar keempat itu kita akan diskusikan bersama. Sedangkan lembar terakhir tergantung kepada kelompok. Oke, Ibu berikan waktu mengerjakannya 15 menit. Silakan berdiskusi bersama dengan kelompok. Lembar ketiga, lembar keempat semua mengerjakan. Hanya untuk ambil diskusi nanti beda-beda ya, Nak ya. Silakan mengerjakan terlebih dahulu. Oke, silakan diskusi. Tergantung kepada unsur apa yang sudah kamu siapkan dari rumah. Yang ini ya, yang satu logam, satu non logam untuk pekerjaan kita hari ini. Ini udah sampai di mana? Ada masalah? Untuk lembar terakhir isi
ikuti dengan alat peraga yang sudah kalian siapkan ya. Ya ini. Nanti pertemuan berikutnya kalau non-logam dengan non-logam ikatan apa? Kovalen. Kita bahasnya nanti hanya ikatan ion. Ada masalah? Struktur Lewisnya berarti Mg kan 2 positif berarti 2 elektron terluarnya itu dikasih titik 2. Struktur Lewis. Ini yang dikatakan struktur Lewis ya nak ya, buat seperti ini. Kalau dia elektron terluarnya 1 berarti Na positif. Kalau elektron terluarnya 2 berarti kasih tanda titik 2. Kalau dia non-logam elektron terluarnya itu 7, maka ini struktur Lewisnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biasakan untuk membedakan tanda ya nak struktur Lewis dari logam dan non-logam. Bisa dipahami ya nak ibu? Jadi dikuadratkan dulu baru dikali.
Sudah, kita boleh mulai. Sudah, kita mulai diskusinya, nak. Presentasinya mau di depan atau di kursi masing-masing? Berdiri di kelompok masing-masing saja. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3 atau nama kelompok kami Gas Muda Lovers ingin menjelaskan dari kelompok Gas Muda Lovers. Sebelum lanjut kami ingin memperkenalkan diri dulu. Dari saya, Tri Ananda Syafika, saya dari Bidang Sirahayu, saya lagi Musa Nawawiyah. Kelompok kami ingin menjelaskan tentang AKPD pada halaman pertama. Pada sini kami persilakan. Di sini terlihat ada dua gambar, yaitu yang pertama adalah ikatan pernikahan jika dibandingkan dengan ikatan ion. Dan selanjutnya kestabilan atom bisa dilihat pada tabel. Unsur yang pertama yaitu helium, nomor atom kedua dan konfigurasinya adalah elektron. Ini termasuk dalam aturan Newton. Yang kedua yaitu unsur neon dengan nomor atom 10 dan konfigurasi elektron 28. Selanjutnya unsur argon, nomor atom 18, konfigurasi elektronnya yaitu 288. Selanjutnya unsur krypton dengan nomor atom 36 dan konfigurasi elektronnya adalah 28818. Yang selanjutnya yaitu unsur xenon dengan nomor atom 84, konfigurasi elektronnya yaitu 2881818. Yang terakhir adalah unsur radon. Unsur radon dengan nomor atom 86 dan konfigurasi elektronnya yaitu 288183218. Yang dimana unsur neon, argon, krypton, xenon dan radon ini termasuk dalam aturan oktet. Baik, sekian dari kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Bang Prabowo. Sepertinya untuk kestabilan ion, anak-anak ibu sudah pada paham ya? Ya, jadi atom-atom yang lain ingin stabil seperti gas mulia dengan cara apakah dia melepaskan elektron atau menerima atau menarik elektron dari unsur yang lain. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yang mana kelompoknya bernama Halogen. Anggotanya pertama ada saya sendiri, Kumi. Kedua ada Alessandro. Ketiga ada Ika Maulana. Dan keempat ada Liliana. Kami akan
melepas elektron membentuk ion positif. Jadi pada unsur logam memiliki elektron valensi 1 sampai dengan 3, menerima elektron membentuk ion negatif. Terjadi pada unsur non logam memiliki elektron valensi 4 sampai dengan 7. Contoh soal aluminium dengan nomor 13 konfigurasi. Ya, bagaimana konfigurasi elektronnya? Bagaimana konfigurasinya? 13, berarti 13 28 13 28 283. Sedangkan AES sulfur Konfigurasinya 286. 286. Oke, silakan kasih penjelasan mengenai ikatan ionnya. Ikatan ion adalah jenis ikatan kimia yang terjadi karena gaya tarik elektrostatik antar ion ion positif ion dan ion negatif anion. Ya, itu saja. Ya. Silakan ditanya dengan teman-teman bagaimana. Yang dibacakan oleh teman kami Iqbal tadi, apakah sudah jelas? Nah, mungkin boleh ditambahi kelompok Lutfi mungkin bisa membentuk AL dengan S, ada penjelasannya? Atau kelompok yang lain AL dengan S? Kalau AL dengan S berikatan ion, bagaimana yang terbentuk anak ibu? Aluminium melepas berapa? 3. Ya. Ya, silahkan. Mungkin ini memberikan pendapat. Silahkan. Itu sebenarnya bisa menjadi ikatan ion dengan jumlah HL-nya ada 11 dan S-nya ada 3, sehingga yang dilepaskan dari aluminium itu ada 6 elektron dan yang diterima oleh sulfur itu ada 6 elektron. Tapi masing-masingnya butuh melepas 3 dan butuh 2 elektron dari sulfur. Jadi senyawa yang terbentuk bagaimana? AL2S3 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 ya. Jadi dia dikali silang AL2S3. Oke, silakan. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai cara mencapai stabilan, pengambilan kesalahan, dan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman dan saudara semuanya. Berdirinya kelompok kami di sini karena ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dalam materi lambang Lewis, ikatan ion. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kelompok The Alkali Squad ingin memperkenalkan diri dengan beranggota adalah Sana, baiklah, agar tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Magnesium memiliki unsur positif karena kulit telur. Terdapat 2 elektron di kulit telurnya. Karbon merupakan positif karena memiliki 4 elektron di kulit telurnya. Fosfor merupakan unsur negatif karena memiliki 5 elektron di kulit telurnya. Klorin merupakan unsur negatif karena memiliki 7 elektron di kulit telurnya. Di sini ada unsur logam yaitu Na, unsur non-logam 17L, katiannya Na+, anionnya Cl-, dan rumus kimianya NaCl. Nah, dan nama senyawanya natrium klorida. Ini ada 19K dan 16 sulfur, katiannya K+, dan anionnya sulfur 2-, dan rumus kimianya K2S, yaitu nama senyawanya kalium sulfida. Sebelumnya kita ada 13 AL membentuk pada anom. Kita AL 12 akhirnya O2 2
Ion negatif atau dia termasuk unsur non polar. Ya, silakan Ibu kembalikan kepada kelompok penyaji. Sudah sesi tanya jawab kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Saat konsentrasi. 1, 2, 3. Oh, mulai lah. Sudah enak, kita lanjut presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Zoners ingin menjelaskan tentang proses pembentukan ikatan ion. Yang akan disampaikan oleh Raffia Tulisan. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang proses pembentukan ion. Pertama ada unsur logam 11 Na. Jadi konfigurasinya tuh ada natrium 281 dan klorida 287. Keterangan, natrium punya 1 elektron valensi yang akan dilepas. Klor punya 7 elektron valensi yang akan menerima 1 elektron yang dilepas tadi. Yang kedua ada 19. Jadi di sini 2 atom gallium masing-masing melepas 1 elektron. Jadi 2 ke positif. Dan S menangkap 2 S atau sulfur menangkap 2 elektron, jadi S2 negatif. Selanjutnya ada 13 aluminium. Jadi di sini nomor atom aluminium 13, konfigurasi 283. Aluminium melepas 3 elektron valensi. Setelah melepas 3 elektron, jadi di sini nomor atomnya 13, konfigurasi 283. 2 atom aluminium melepas 6 elektron negatif dan 3 atom menangkap 6 elektron negatif. Lalu kedua elektron tersebut saling tarik-menarik membentuk senyawa, yaitu aluminium oksida atau aluminium 2O3. Jadi sekian penjelasan dari kami tadi. Saya kembalikan ke moderator. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, ini sudah cukup jelas ya, karena ini penjelasan berlanjut dari kelompok sebelumnya. Kita berikan aplaus untuk kelompok kelompoknya namanya Zirzonas. Zirzonas. Oke? Ya. Berikutnya kelompok. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kalsium. Izin memperkenalkan diri. Saya Gatot Ari Pratama. Dan anggota ada Riri Ramadan Aurelia, Suryadi, dan Lufiatus Safira. Sini kami akan mempresentasikan tentang senyawa dari ikatan ionik. Ikatan ionik akan membentuk beberapa senyawa. Contohnya ada magnesium oksida yang terbentuk dari unsur logam magnesium sebagai kation Mg12 dan unsur non-logam oksigen dengan anion O2- dengan rumus kimia MgO dan nama senyawa magnesium oksida. Contohnya seperti ini.
R dan nama senyawa adalah kalsium klorat. Selanjutnya ada kalsium oksida dengan unsur logam adalah K, unsur non logam oksigen, dan kation adalah 2K+, dan anion 2O 2B. Unsur kimianya adalah K2O dengan nama senyawa kalsium oksida. Selanjutnya ada senyawa magnesium klorida dengan unsur logam magnesium dan unsur non logam adalah klorid. Kationnya adalah Mg2+ dan anion 2 klorin negatif. Dengan rumus kimia magnesium dengan rumus kimia MgF2 dan nama senyawa magnesium klorida. Selanjutnya ada magnesium sulfida dengan unsur logam Mg, unsur non logam S, kationnya adalah Mg2+ dan anionnya S2-. Rumus kimianya adalah MgS dan nama senyawanya adalah magnesium sulfida. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian yang kami presentasikan. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Kelompok lain? Oke, silahkan. Ada tidak pertanyaan dengan bagian yang terakhir mengenai alat peraga yang sudah kalian buat? Jadi untuk yang kelompok yang untuk tabel yang terakhir ini itu berbeda-beda sesuai dengan apa yang sudah anak-anak ibu kerjakan. Ada pertanyaan yang muncul? Ya, ada unsur yang berbeda. Itu kelompok Alexandro apa itu? Yang ada sepertinya 3. Unsur apa dengan unsur apa itu, nak? Unsur apa Yuliana kelompoknya? Unsur apa itu, nak? Unsur Boron dan nitrida. boron dan boron dan nitrida. Ya, ada boron dan nitrida. Ya. Di sini juga ada aluminium dengan nitrogen. Ya, aluminium dengan nitrogen. Ya. Oke. Ya, yang dia ada 1K dengan F, ya. Jadi anak-anak ibu sudah melihat dari alat peraga ini apabila dia runcing, maka ini adalah ion apa ini, nak? Positif. Berarti dia melepas. Sedangkan untuk yang dia masuk ke dalam, maka ini ion negatif. Dia membutuhkan atau menarik elektron. Maka kalau ketika kalian buat, ya, dia terlihat menjadi membentuk senyawa. Senyawa apa namanya ini? Senyawa ion. Apa rumus kimianya? AlN. A3N3. Tapi karena sama-sama 3 maka bisa disederhanakan. Oke. Ya, silakan saya kembalikan kepada kelompok Kinyansi kalsium. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk semua kelompok yang sudah presentasi, ya. Kembali lagi, Ibu akan memberikan penegasan tentang materi kita hari ini. Ya, balik lagi materi kita hari ini, anak ibu.
pengaturan oktet. Ini lebihnya 2. Maka kalau kita buat di sini cara cepatnya AL-nya ini lebih 2, lebih 3 ya. Sedangkan O-nya ini butuh 2. Kali silang aja nak. 3 kali 2 6. Maka kalau ini 6 berarti berapa aluminiumnya kita sediakan? Ada 2. AL 2, O-nya 3. Maka di sini O-nya 1 Ibu buat. Oke, ini 1 O-nya ya. Lalu AL-nya ada 1. AL-nya tadi lagi 2. Oke, sudah ini terbayang ya. Ini ada lebih kan? Ada lebih kan? Maka di sini yang lebih ini berikatan dengan O. Sudah terlihat ya? Sudah? Maka dia kamu kalau seperti itu ya. Maka kita lihat di sini O-nya harus 8. Ya, sedangkan AL itu 2. Maka kalau kamu lihat di sini 2 AL 3 plus ditambah 3 O 2 min. Maka rumusnya menjadi AL 2 O 3 ya. Jadi AL-nya ada 2, O-nya yang ada 3. Maka kalau kita lihat dia adalah 8. Maka di konfigurasi AL-nya AL 3 plus itu menjadi 28 ditambah 3 elektron. Bisa dipahami? Bisa dimengerti ya? Iya, mengenai materi ini ulangannya itu Ibu gabung dengan ikatan kovalen. Oke, untuk refleksi hari ini silakan buka handphonenya. Ibu akan memberikan menjawab refleksi pembelajaran kita hari ini. Tulis nama dan kelas. Ini anak Ibu kita bawa handphone. Baterai nanti kalau udah ini ya. Ya silakan lagi jawab. Ada lagi selain anak Ibu yang tak bawa ini yang HP-nya lobet, ada lagi yang lain? Nah boleh ya nanti di ini ya diisi ya. Oke. Sudah selesai? Belum? Oke ya. Sudah selesai diisi? Sudah. Oke, karena sudah selesai diisi, kembali lagi Bu ya, tegaskan tadi kita sudah mempelajari mengenai ikatan ion, ya ikatan yang terbentuk antara logam dengan non logam.